Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari mendengarkan. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Nusa dan Cemeng dalam Dongeng Tanah Jawa. Kali ini Nusa akan bercerita tentang kisah Ande-Ande Lumut. Yuk adik-adik semua, mari kita simak sama-sama ya ceritanya. Dahulu kala, berdirilah dua kerajaan besar di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayangrana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmarabangun, yaitu putra Raja Jenggala, dengan Dewi Sekartaji, yaitu putri Raja Kediri. Suatu hari, Kerajaan Jenggala diserang musuh. Ketika pertempuran itu berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri dan berusaha untuk bersembunyi. Dewi Sekartaji menyamar sebagai gadis desa dan tinggal dengan seorang ibu dengan 3 orang putrinya. Mereka adalah Klenting Merah, Klenting Ungu, dan Klenting Biru. Kemudian Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Klenting Kuning. Sayangnya, Klenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik oleh saudara-saudaranya. Setiap hari, ia disuruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, hingga membersihkan rumah. Ketiga kakak angkatnya sangatlah pemalas. Mereka hanya bisa menyuruh saja. "Klenting Kuning, segera cucikan bajuku." "Ah, sekalian selendangku ya." "Baik, Kak." "Jangan lupa pakaianku juga, di kamar tuh." "Baik, Kak." Meskipun begitu, Klenting Kuning dengan kebaikan hatinya selalu menuruti perintah kakak-kakak angkatnya. Kerajaan Jenggala telah kembali aman. Panji Asmarabangun telah berhasil mengalahkan musuhnya yang menyerangnya. Tetapi ia sedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Ia pun bertekad untuk mencarinya. Ia mengarahkan para pengawal untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Selang beberapa waktu, seorang pengawal mengabarkan ia bertemu seorang gadis yang mirip dengan Dewi Sekartaji di sebuah desa. Lantas, Panji Asmarabangun pun langsung berangkat menuju desa tersebut. Namun, Panji Asmarabangun tidak langsung menuju ke desa tempat Klenting Kuning menetap. Ia malah menuju ke seberang desa dan tinggal pada pondok milik Mbok Rondo di desa Dadapan. Di sana, ia menyamar sebagai Ande-Ande Lumut yang sedang mencari jodoh. Berita tentang Ande-Ande Lumut mencari jodoh segera tersebar ke seantero negeri karena sosok sang pangeran yang rupawan dan bijaksana. Klenting Merah, Klenting Ungu, dan Klenting Biru mempersiapkan diri. Mereka berdandan secantik mungkin untuk memikat pesona si Ande-Ande Lumut. "Klenting Kuning, kamu tidak usah ikut melamar. Pergilah ke sungai dan cuci semua pakaian kotor itu." Setelahnya, mereka pun segera berangkat. Sedang si Klenting Kuning pergi ke sungai untuk mencuci. Sesampainya di sungai, Klenting Kuning langsung mencuci semua pakaian kakak angkatnya itu. Lalu, tiba-tiba, ia dikagetkan dengan kedatangan seekor burung bangau. "Pergilah melamar Ande-Ande Lumut agar kamu dapat bertemu sang pangeran." Klenting Kuning kebingungan menatap si bangau. Ia hanya mengangguk menanggapi pernyataan si bangau. Kemudian, si bangau mengeluarkan sebuah pecut emas lalu diberikan kepadanya. "Bawalah pecut emas ini." Klenting Kuning pun mengikuti perintah si bangau dan kemudian pergi menuju desa Dadapan. Sementara, di sisi sungai lainnya, ketiga kakak angkatnya berada di tepian sungai menunggu perahu untuk menyeberangkan mereka. Namun, tak ada satupun perahu yang tampak. Mereka kebingungan karena tidak ada jembatan juga untuk menyeberang ke desa Dadapan. Terlebih, sungai itu sangat luas, dalam, dan arusnya begitu deras. Tiba-tiba, muncul seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang. Kepiting itu menawarkan diri untuk membantu menyeberangi sungai, dengan syarat mereka harus memeluk Yuyu Kangkang. "Halo, gadis-gadis manis. Mau menyeberang ya? Mari ku bantu.
naik saja ke punggungku. Baik hati sekali kau Yuyu Kangkang. Tentunya ada syarat. Syarat apa itu Yuyu Kangkang? Setelah kalian menyeberangi sungai ini, kalian harus memelukku. Ah, genit sekali kau Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang tertawa tersipu seperti malu-malu. Dan karena tidak ada pilihan lain, mereka akhirnya menyetujui persyaratan tersebut. Kemudian, mereka menaiki punggung Yuyu Kangkang dan menyeberangi sungai. Sesampainya di seberang, mereka tak lupa memeluk Yuyu Kangkang dan segera bergegas menuju rumah Mbok Rondo. Beberapa saat kemudian, sampailah Klenting Kuning di tepian sungai. Ia pun juga bertemu dengan Yuyu Kangkang. Kembali lagi, Yuyu Kangkang menawarkan jasa untuk menyeberangkan dengan syarat yang sama. Klenting Kuning harus memeluknya. Klenting Kuning langsung menolak syarat itu. Ia memaksa Yuyu Kangkang untuk memberangkatkannya tanpa syarat. Namun, Yuyu Kangkang jelas menolaknya. Kesabaran Klenting Kuning pun habis. Ia keluarkan pecut yang diberikan oleh si Bangau dan memukulnya ke sungai. Tiba-tiba, air sungai langsung surut. Yuyu Kangkang panik melihat air sungai yang seketika tersedot entah kemana. Klenting Kuning, maafkan aku. Akan ku antarkan kau ke seberang. Tapi tolong kembalikan air sungai ini. Aku akan mati bila sungai ini tak dialiri air. Tolonglah. Klenting Kuning mengangguk dan ia melempar pecut itu ke dasar sungai. Dan seketika air sungai kembali. Yuyu Kangkang pun menepati janjinya dan mengantarkan Klenting Kuning sampai ke seberang. Ketiga kakak angkatnya telah lebih dulu sampai di rumah Mbok Rondo. Secara bergantian, Klenting Merah, Klenting Ungu, dan Klenting Biru menunjukkan wajahnya yang rupawan pada ande-ande lumut. Tetapi, tak satu pun dari mereka yang terpilih karena mereka telah memeluk Yuyu Kangkang. Hal tersebut membuat hati mereka kecewa. Lalu, beberapa saat kemudian, tibalah Klenting Kuning di rumah Mbok Rondo. Ande-ande lumut terkesiap melihat kedatangan Klenting Kuning, yang sejatinya ialah Dewi Sekartaji, tunangannya. Ia pun tahu bahwa Klenting Kuning adalah perempuan satu-satunya yang tidak memeluk si Yuyu Kangkang. Ande-ande lumut kemudian membongkar penyamarannya. Ia menceritakan bahwa dirinya ialah Panji Asmara Bangun. Klenting Kuning pun terkejut sekali melihat ande-ande lumut adalah tunangannya, yaitu Panji Asmara Bangun. Akhirnya, di depan semua orang, Klenting Kuning langsung mengubah diri menjadi Dewi Sekartaji. Semua orang sangat terkejut melihat sosoknya yang sangat cantik. Ketiga kakak angkatnya pun sangat terkejut ketika mengetahui jika sosok yang selama ini mereka perlakukan dengan tidak baik adalah Dewi Sekartaji. Kemudian, Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji berkumpul kembali. Mereka juga mengajak Mbok Rondo untuk tinggal di istana sebagai ucapan terima kasih. Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji melanjutkan kehidupan pernikahannya, lalu hidup bahagia selamanya. Melihat kebaikan hati dari Klenting Kuning, maka pesan moral yang bisa kita ambil adalah teruslah berbuat baik agar kita mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di kemudian hari. Baik adik-adik semua, demikian dongeng Tanah Jawa kali ini tentang ande-ande lumut. Aku dan Cemeng mohon pamit ya. Sampai berjumpa kembali di dongeng Tanah Jawa berikutnya. Dadah!